teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, saya Konita yang akan membantu diskusi kita tentang sebuah topik yang sangat penting, tapi seringkali kita kadang kurang paham gitu ya dengan topik ini, yaitu kita akan ngebahas tentang asuransi. Hari ini kita ditemani oleh dua narasumber hebat kita yang akan membantu kita dalam memahami asuransi lebih baiknya gitu. Di sini ada Kak Helmi, seorang pakar asuransi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Halo Kak Helmi. Halo Konita, terima kasih ya sudah mengundang di sini. Senang sekali bisa berbagi di sini. Oke, dan juga kita kedatangan narasumber selanjutnya yaitu Kak Raul, seorang perencana keuangan yang sudah membantu banyak klien dalam mengelola resiko keuangan mereka. Halo Kak Raul. Halo Kak Konita, senang juga bisa bergabung hari ini. Oke, kita mulai aja lah ya. Untuk acara hari ini. Pertanyaan pertama kita untuk Kak Helmi. Mungkin dari Kak Helmi ya, bisa coba dijelaskan Kak Helmi secara singkat gitu ya. Apa sih asuransi itu dan kenapa kita penting harus memiliki asuransi? Oke Konita, terima kasih ya pertanyaannya. Asuransi itu adalah sebuah kontrak di mana individu atau entitas menerima perlindungan finansial atau penggantian terhadap kerugian dari perusahaan asuransi. Dengan membayar premi yang ditentukan, kita dapat mendapatkan perlindungan dari berbagai resiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan, penyakit, atau bencana alam. Penting untuk memiliki asuransi karena membantu kita mengelola resiko keuangan yang tidak terduga tersebut, sehingga kita bisa merasa lebih aman dan juga tenang dalam menjalani hidup. Seperti itu, Kak Konita. Wah, menarik sekali Kak Helmi. Oke, jadi asuransi ini tuh akan membantu kita mengalihkan resiko yang besar menjadi sesuatu yang bisa lebih ke manageable ya. Jadi eh, gimana menurut Kak Raul, eh, coba dari Kak Raul, bagaimana sih jenis-jenis asuransi apa aja mungkin ya yang sebaiknya dimiliki oleh setiap orang? Nah, betul sekali Kak Konita. Jadi itu ada beberapa jenis asuransi yang sebaiknya itu dipertimbangkan oleh setiap orang. Tergantung sih kepada kebutuhan dan situasi masing-masing orang tersebut. Yang paling umum itu ada asuransi kesehatan, kemudian juga ada asuransi jiwa, dan juga asuransi kendaraan. Jadi itu yang pertama asuransi kesehatan itu penting untuk menutupi biaya medis yang seringkali mahal. Kemudian asuransi jiwa itu sangat penting terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan karena memberikan jaminan finansial bagi keluarga yang akan ditinggalkan. Yang ketiga itu ada asuransi kendaraan wajib dimiliki oleh pemilik kendaraan untuk melindungi dari kerugian akibat kecelakaan ataupun dari pencurian. Seperti itu Kak Konita. Wah, benar sekali Kak Raul. Menurut saya juga banyak mungkin ya dari kita yang sering mendengar gitu ya tentang istilah-istilah asuransi tersebut gitu. Tetapi apakah ada asuransi lain yang perlu kita pertimbangkan? Ada ya, Konita. Untuk selain asuransi yang disebutkan tadi, ada kesehatan, jiwa, dan juga kendaraan. Ada juga asuransi properti yang melindungi rumah dan isinya dari resiko pencurian. Ada juga asuransi perjalanan yang juga penting bagi mereka yang sering berpergian untuk melindungi dari berbagai risiko seperti pembatalan perjalanan atau kehilangan bagasi. Selain itu, ada asuransi pendidikan yang juga bisa menjadi investasi yang baik bagi mereka yang ingin memastikan pendidikan anak-anak mereka terjamin. Seperti itu. Wah, ternyata banyak juga sih ya Kak jenis-jenis asuransi yang ada. Kak Raul, gimana sih cara kita memilih asuransi yang tepat? Nah, pertanyaan bagus dari Kak Konita nih. Jadi itu cara untuk memilih asuransi yang tepat itu memang memerlukan pertimbangan yang matang. Yang pertama-tama itu kita itu perlu mengevaluasi kebutuhan kita serta keluarga. Misalnya, jika kita memiliki tanggungan, asuransi jiwa dan kesehatan itu adalah prioritas. Yang kedua,
kita itu harus membandingkan produk asuransi dari berbagai penyedia asuransi. Perhatikan manfaat yang ditawarkan, premi yang harus dibayar, serta pengecualian dalam polis. Dan yang ketiga itu kita itu harus memastikan memilih perusahaan asuransi yang terpercaya serta memiliki reputasi yang baik. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan jika diperlukan. Seperti itu Kak Konita. Wah, tips yang sangat berguna sekali ya, Kak Raul. Oke, selanjutnya ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di rumah ya, tentang pentingnya asuransi nggak sih, Kak? Iya, Konita, di sini saya ingin menekankan ya bahwa asuransi itu bukan hanya tentang mengeluarkan uang untuk premi, tapi tentang perlindungan dan juga ketenangan pikiran. Dengan memiliki asuransi, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup tanpa harus khawatir tentang resiko keuangan yang tidak terduga. Seperti itu. Nah, saya setuju dengan pendapat dari Mas Helmi tadi. Jadi itu asuransi itu adalah bagian penting dari perencanaan keuangan yang solid. Dengan asuransi itu kita itu bisa memastikan bahwa kita serta orang-orang yang kita cintai seperti keluarga itu tetap terlindungi apapun yang terjadi resiko ke depannya seperti itu. Oke, cukup membuka pemikiran kita juga ya untuk asuransi itu sendiri. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Terkadang dari kita tuh banyak yang merasa bingung gitu ya dengan istilah-istilah polis asuransi sendiri. Seperti deductible, kemudian premium, dan juga coverage. Mungkin bisa dijelaskan, Kak, gitu. Apa sih arti dari istilah-istilah tersebut? Tentu ya Konita, memang banyak sekali istilah-istilah dalam asuransi ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk deductible ya. Itu deductible ini adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang polis sebelum asuransi mulai menanggung klaim. Misalnya, jika deductible asuransi kesehatan kita adalah 1 juta rupiah, kita harus membayar sendiri biaya medis hingga jumlah tersebut sebelum asuransi mulai membayar sisanya. Untuk premium, premium itu adalah jumlah uang yang kita bayarkan secara berkala, misalnya setiap bulan ataupun setiap tahun untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Lalu ada coverage. Untuk coverage sendiri merujuk pada jumlah dan juga jenis resiko yang ditanggung oleh polis asuransi. Coverage ini bisa berbeda-beda tergantung jenis dan juga ketentuan polis. Seperti itu, Kak Konita. Oke, terima kasih Kak Helmi. Jadi deductible premium dan juga coverage ini tuh adalah istilah penting yang harus kita pahami saat membeli asuransi ya teman-teman. Nah, Kak Raul, banyak orang-orang yang bertanya tuh kadang kapan waktu yang tepat untuk kita tuh memulai membeli asuransi gitu. Dan apa pandangan dari Kak Raul tentang hal ini? Nah, jadi itu waktu terbaik untuk membeli asuransi itu adalah secepat mungkin ya, terutama untuk asuransi jiwa serta kesehatan. Semakin muda kita dan juga seseorang itu saat membeli asuransi, premi yang harus dibayar itu biasanya akan lebih rendah. Selain itu kita juga tidak pernah tahu kapan risiko seperti sakit atau kecelakaan itu bisa terjadi. Jadi lebih baik itu kita memiliki perlindungan sedini mungkin. Sedangkan untuk jenis asuransi lain seperti asuransi properti atau kendaraan itu sebaiknya dibeli segera setelah kita memiliki aset seperti kendaraan atau properti tadi yang akan kita lindungi ke depannya. Wah, itu nasihat yang sangat baik sih ya, Kak. Mungkin gimana dengan cara klaim asuransinya sih Kak Helmi gitu. Kadang kan banyak orang merasa proses klaim asuransi itu rumit gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan klaim kita tuh bisa diproses dengan lancar? Pertanyaan yang bagus ya, Kak Konita. Memang sering sekali kita mendengar klaim asuransi itu sangat rumit ya. Tetapi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mempermudahnya. Yang pertama, pastikan kita memahami syarat dan juga ketentuan polis asuransi kita, termasuk dokumen apa saja yang diperlukan saat mengajukan klaim. Kedua, simpan semua bukti dan juga dokumen yang terkait dengan klaim, seperti kwitansi medis ataupun laporan polisi untuk klaim asuransi kendaraan misalnya. Untuk yang ketiga,
Jangan ragu untuk menghubungi agen asuransi atau layanan pelanggan perusahaan asuransi jika ada hal yang tidak jelas. Mereka biasanya siap membantu menjelaskan proses persyaratan yang diperlukan. Seperti itu Kak Kunita. Oke, terima kasih Kak Helmi. Kemudian untuk Kak Raul nih, ada tips khusus nggak sih dari Kak Raul gitu untuk pendengar kita di rumah gitu ya, dalam memilih perusahaan asuransi yang tepat? Tentu Kak Konita. Jadi itu tips dari saya pribadi untuk para pendengar dalam memilih perusahaan asuransi yang tepat itu pertama-tama kita itu harus lakukan riset serta bandingkan beberapa perusahaan asuransi. Kita itu harus melihat reputasi mereka, belasan pelanggan, serta stabilitas keuangan dari perusahaan asuransi tersebut. Yang kedua, kita itu harus memeriksa jaringan layanan yang mereka tawarkan, seperti ada rumah sakit rekanan untuk asuransi kesehatan, ataupun bengkel rekanan untuk asuransi kendaraan. Yang ketiga itu kita itu harus memperhatikan juga pelayanan pelanggan mereka. Jadi itu kita itu harus memilih perusahaan yang responsif dan siap membantu ketika kita membutuhkan informasi atau bantuan dalam proses klaim. Dan yang terakhir itu kita itu jangan hanya fokus pada harga premi, tapi kita itu juga harus memperhatikan manfaat serta cakupan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi tersebut. Seperti itu Kak Konita. Oke, tips yang sangat berguna sekali ya teman-teman. Mungkin sebelum kita akhiri gitu ya, ada pertanyaan terakhir nih untuk Kak Helmi dan juga Kak Raul gitu ya. Apa sih kesalahan paling umum yang sering dilakukan oleh orang saat membeli asuransi dan gimana cara kita menghindarinya gitu? Oke Kak Konita, salah satu kesalahan paling umum adalah tidak membaca dan juga memahami polis secara menyeluruh. Banyak orang hanya fokus pada premi yang harus dibayar ya, tanpa memperhatikan detail-detail dari cakupan dan juga pengecualian. Untuk menghindarinya, pastikan kita meluangkan waktu ya untuk membaca polis tadi dengan seksama dan juga bertanya jika ada hal yang tidak dipahami. Seperti itu. Nah, saya setuju dengan pendapat dari Mas Helmi tadi. Selain itu tuh, kita tuh banyak orang juga tidak memperbarui polis mereka seiring dengan perubahan hidup, seperti menikah atau memiliki anak, dan juga membeli rumah. Penting bagi kita untuk meninjau dan memperbarui polis asuransi kita secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kita itu jangan ragu untuk berkonsultasi dengan agen atau perencana keuangan untuk memastikan pelindungan yang kita miliki itu tetap optimal ke depannya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Helmi dan juga Kak Raul. Sangat membuka wawasan kita banget ya untuk diskusi kali ini. Um, dan juga semoga para pendengar juga jadi terinspirasi juga ya untuk tentang asuransi ini jadi lebih bisa menambah wawasan juga gitu. Oke, sampai jumpa untuk teman-teman semuanya. Mungkin cukup sampai di sini gitu ya perjumpaan kita kali ini dengan Kak Raul dan Kak Helmi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk follow podcast kami dan tunggu episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Thank you for watching.